Siapa di antara kita yang hari ini boleh berbahagia? Amin. Amin. Semua kita berbahagia. Orang yang berbahagia adalah orang yang datang dan duduk di pelataran Tuhan. Setuju katakan amin? Ya, semua kita yang ada di rumah Tuhan pada hari ini semua kita berbahagia. Amin. Iya, tentara malaikat surgawi yang mengawal dan menemani kita pada hari ini di rumah ibadah. Yang setuju mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat kemuliaan Tuhan. Semua kita merasa berbahagia. Amin. Mari kita bernyanyi ku berbahagia. Yakin
Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kita berbahagia pada hari ini karena Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan kita. Tuhan, mari kita sambut, kita berikan sukacita kita. Saya undang jemaat semua bangkit berdiri, kita akan bernyanyi. Tuhanlah kekuatan dan masuk. Mari kita berikan kekuatan kepada serahkan dari ibu bapak sekalian. Luar biasa, Tuhanlah kekuatanku dan mazmurku. Amin. Berikan sekali lagi tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita yang telah menjamah kita hingga pada pagi hari ini. Yang setuju katakan amin. Dunia boleh berlalu, tapi kasih setia Tuhan bagi yang mengasihinya. Ketika kita disentuh oleh penyakit, walau 1000 itulah dirimu, 10.000 diserah karenanya, engkau tidak akan kena. Dan hari ini kita dinyatakan sembuh dalam nama Yesus. Yang sini berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib.
Tuhan kita adalah Tuhan yang perkasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Mari kita sambut firman Tuhan dengan menaikkan pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Buka pintu hatimu. Bapa yang di sorga, Engkaulah Tuhan kami yang hidup. Berikanlah kami hari ini Roh-Mu yang kudus, Roh Allah yang hidup memenuhi dan mengurapi kami.
Itulah roh yang memimpin kami sampai kepada hidup yang kekal, melewati lembah dan gunung, hujan panas, melewati sakit dan sehat, melewati kegagalan dan keberhasilan. Biarlah roh Tuhan membawa kami ke dalam kehendak dan kebenaran Tuhan. Berikan kami hikmat dan pengertian untuk mengerti rencana Tuhan bagi kami, supaya kami tidak kecewa dan menolak Tuhan yang memiliki rancangan yang begitu besar, rancangan yang begitu luar biasa. Tuhan, berikan kami kerendahan hati dan kelemah lembutan untuk kami setia dibentuk oleh tangan Tuhan, diproses dalam kehidupan ini sampai kami dipulihkan serupa segambar dengan Tuhan. Dunia akan lenyap, bumi dan segala isinya akan binasa, tapi firman Tuhanlah yang selalu hidup dan berkuasa, membawa kami kepada hidup yang kekal dalam kemuliaan, kebesaran, keagungan, kejayaan yang Tuhan sediakan di langit yang baru, surga kehidupan yang baru, yang mulia, indah dan sempurna. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom. Ya, ini awal yang saya tunggu-tunggu semenjak saya di isolasi di Lakban. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, luar biasa. Saya hanya ingat ketika Yesus mulai melayani, dan Matius pasal 4, dan Yohanes di situ ditangkap oleh Herodes. Dan setelah Yesus melayani dan mujizat banyak terjadi, Yohanes menyuruh murid-muridnya, coba kalian temui orang yang melakukan mujizat itu. Benarkah dia Yesus yang Kristus atau Mesias yang saya sampaikan itu? Nah, Yohanes mengutus murid-muridnya dari dalam penjara, saudara. Ya, bukan untuk minta dibebaskan dari penjara. Kira-kira kalau Yesus membebaskan Yohanes dari penjara bisa? Sedangkan Lazarus yang sudah dikubur 4 hari bisa bebas dan selamat dari kubur, apalagi hanya membebaskan dari penjara. Nah, murid-murid Yohanes ini pergi menemui Yesus dan dia sampaikan pesan gurunya. Guru kami berkata, benarkah engkau Mesias yang akan datang itu? Dan Yesus bilang, katakan kepada gurumu. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Ya, semua mujizat dikasih cerita. Bilang sama gurumu, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang bisu berbicara, bahkan orang mati hidup, orang-orang miskin diberi kelepasan. Itu kan cerita tentang mujizat. Dan siapa yang tidak mau mujizat? Dan murid-murid Yohanes kembali kepada Yohanes yang terkurung. Yohanes yang ditangkap Herodes itu masih dalam penjara, saudara. Kenapa Yohanes tidak bilang? Suruhlah Yesus datang ke sini supaya terjadi gempa bumi ketika Paulus dan Silas berdoa. Terjadi gempa, pintu-pintu penjara terbuka, ya kan? Ketika Petrus ditangkap, jemaat berdoa, itu gemboknya gugur seperti lilin meleleh. Itu terjadi di kehidupan Petrus dan Paulus ketika di dalam penjara. Nah, kenapa ketika Yohanes itu tidak terjadi? Karena Yohanes tahu rencana Tuhan. Saudara, Yohanes itu umurnya tidak lebih banyak, 30 tahun. Dan kepalanya dipenggal, ditaruh di sebuah talam. Apa kata Yesus? Yesus tidak datang ke penjara dan melihat Yohanes. Apa kata Yesus? Berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Sekalipun Yesus tidak buat apa-apa sama Yohanes, bukan berarti Yohanes mati konyol dan kecewa. Kenapa Yesus tidak datang ke penjara dan melepaskan saya, sedangkan yang buta melihat,
Sedangkan angin yang badai yang sedang bergelora, sekali perintahkan langsung reda. Laut yang sedang bergelombang besar badai, Yesus bilang tenang, tenang. Ada 2000 setan yang masuk ke dalam seorang anak, hanya Yesus bilang keluar, dia keluar. Kenapa Yesus tidak datang kepada Yohanes? Dan satu-satunya manusia yang lahir dari rahim seorang wanita yang paling besar, kata Yesus, adalah Yohanes Pembaptis. Saudara, tidak ada manusia atau nabi yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Begitu mulia. Nah, saya mau bawa hari ini saudara supaya kita jangan suka kecewa sama Tuhan. Amin. Oh, doaku tidak dijawab. Kenapa dia yang tidak pernah ke gereja? Dia yang hidupnya kacau, dia yang hidupnya saat tipu sana tipu sini. Kenapa dia tidak kena COVID? Kenapa kita kena? Misalnya gitu. Kenapa dia sehat-sehat? Kenapa saya yang rajin ke gereja, melayani, rajin baca Alkitab, pernikahan saya sampai sekarang belum punya anak? Nah, itu yang hidupnya ngaco, yang pacaran sembarangan, yang berzina sembarangan. Kok bisa hamil? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, saya mau membawa kita dewasa di dalam Tuhan. Jangan jadi Kristen yang selalu kanak-kanak, setiap nangis dikasih permen langsung diam. Jangan jadi Kristen kanak-kanak, begitu rewel dikasih balon langsung diam. Kita tidak pernah dewasa dan mengerti dengan pengertian yang tinggi yang membawa kita kepada pemahaman. Ada yang masih disuapin sekarang makan karena kita sudah dewasa. Amin. Ada sekarang yang masih minta ditemani ke kamar mandi kalau malam karena kita sudah dewasa. Mari kita beranjak dalam kedewasaan rohani. Amin, saudara. Nah, cara Tuhan mendidik kita, cara kita mendidik anak kita, ya kita sekolahkan dia. Sekolah saja tidak cukup. Mereka perlu ujian. Amin. Hanya orang yang tidak pernah belajar yang takut ujian. Dia akan selalu menunda-nunda ujian. Minggu depan kita ulangan, kata bu guru. Bu, belum siap, nantilah minggu depan. Oke. Minggu depan bu guru bilang lagi, oke, hari ini kita ujian. Bu, tunda lalu 3 hari belum siap. Hanya orang-orang yang tidak pernah mau belajar, tidak pernah siap ujian. Dia begitu takut sama ujian. Tetapi apa kata Yesus? Berdoalah dan berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Pencobaan memang ada. Pencobaan itu ibarat kita sedang meniti jembatan yang di bawahnya arus sungai yang begitu deras. Kita harus melewati jembatan tapi jangan jatuh. Amin. Jadi ujian bagi orang yang belajar, mau datang siang mau datang malam, dia selalu siap. Nah, apa itu pelajaran yang berharga bagi kita yang tidak bisa kita tinggalkan setiap hari? Berdoa dan berjaga-jaga supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah saya bersyukur saya disimpan Tuhan selama 11 hari. Saya bisa menemukan. Nah, di saat itulah kita tahu seberapa besar firman itu jadi dasar. Di dalam pencobaan itulah kita tahu mana yang rubuh, mana yang tetap kokoh. Di dalam pencobaan itulah kita tahu mana yang tetap berdiri, mana yang ambruk. Amin. Nah, saya merenungkan saudara, di dalam situasi itu saya melihat mana diri saya yang masih rapuh, mana yang lemah, mana yang kuat. Dari sejuta firman Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akan muncul sama dengan kita. Dari semua yang kita pelajari, ketika diuji, berapa yang bisa, berapa yang benar, berapa yang salah. Amin. Tahun 89 saya tamat SMA, mulai berlaku waktu itu nilai Ektanas murni. Kalau di ijazah nilai matematika bisa 8, kalau di Ektanas bisa dinilai 6, nilai Ektanas murni bisa 5. Amin. 5 itu pun belum tentu murni karena masih nyontek kiri kanan. Paling kalau dimurnikan lagi 5 itu bisa jadi 3.
Alhamdulillah, masih ada yang murni dalam hidup kita. Amin. Nah, di mana itu ketahuan? Ketika diuji. Nah, ketika diujilah kelihatan murninya kehidupan kita ini. Jadi kalau di satu sisi Tuhan tak jawab, Tuhan izinkan, jangan kecewa. Nah, saya mau mengajak kita mempelajarinya langsung dari Yesus. Pertama, mari kita buka dalam Matius pasal 12 ayat 14 dan 15. Ya, Matius pasal 12 ayat 14 dan 15. Sudah dapat? Lalu mari kita baca 2, 3. Lalu pada orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. 15. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ini pencobaan pertama orang itu menangkap Yesus. Di sini berhasil nggak mereka tangkap Yesus? Tidak kan? Nah, jadi Yesus bukan sekali saja mau ditangkap. Kalau menurut saya dalam Alkitab ada 3 kali mau ditangkap, tapi gagal. Nah, lanjut ke Lukas pasal 4 ayat 29. Nah, kita lihat di sini. Lukas pasal 4 ayat 29. Oke, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Pencobaan kedua, mereka menghalau Yesus dan mau melemparkan Yesus ke tebing supaya mati. Terjadi nggak itu? Tidak juga terjadi kan? Nah, yang ketiga, saudara, mari kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-8. Ya, Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-20. Nah, kita lihat di sini juga, saudara. Mari kita baca bersama-sama. Semua kita ikut membaca. 2, 3. Kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan, waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Nah, saudara, 3 kali Yesus mau ditangkap, Yesus bisa lolos. Apakah selamanya Yesus bisa lolos? Ketika di Taman Getsemane, pada akhirnya Yesus juga ditangkap. Karena apa? Sudah waktunya. Amin. Saudara, waktu saya disuap, doa saya pasti negatif. Ya, barulah sekali ini orang suka kepada negatif. Ya, biasanya apa? Positif. Nah, sekarang orang dengar positif takut, saudara. Ngeri-ngeri sedap. Sebenarnya nggak sakit menghadapi corona ini. Saya dikasih makan, dikasih susu di rumah nggak pernah. Iya, iya, saudara. Saya pikir cuma enaknya maunya sekeluarga saya goyong gitu kan. Biar saya udah sempat bilang udah kita di sini aja sama-sama. Nggak ada belanja. Yang pagi saya dikasih sarapan, susu dan vitamin. Jam 10 udah datang snack. Di tempat saya mewah, saudara. Kelasnya kelas hotel, saudara. Ya, snack 3 macam. Saudara lihat dulu saya kurus, sekarang udah kembali. Ya, jam 12 sama jam 1 makan siang udah datang 2 lauknya, saudara. Dalam 1 nasi kotak 2 lauknya, sayur, pisang, kerupuk. Lauknya 2, cumi-cumi, kadang sama ikan paus. Ya, 2 macam selalu itu, ikan daging. Aduh, saya lihatnya, aduh, potongannya besar-besar ya ampun. Jam 3 udah datang mie pangsit, pempek,
salad di rumah kan saya nggak pernah makan salad. Harus salad. Iya kan, rujaknya kita yang tahu itu. Dikasih saya salad. Ya, saudara, baru makan udah makan lagi. Terus jam 6 1 jam udah datang lagi makan malam. Plus ada kopi teh mau bikin sendiri, tinggal ambil air panas. Ada lagi teman-teman yang taruh makanan di lobi, ada yang naruh kerupuk sanjay, ada yang naruh lape bugi. Macam itu meja lobi itu penuh makanan. Enak saudara, saya mau nambah rasanya. Iya, ada yang mau? Ya, ada teman saya Helpandi. Dari tanggal 7 dia masuk, saya pulang dia belum pulang. Berpanjang terus. Karena istri sama anaknya masuk rumah sakit, ngapain saya pulang? Di rumah juga nggak ada orang. Dia minta mohon ya, karena dia juga pejabat lah. Kalau kita kan nggak bisa. Ya, dia berpanjang. Saya pulang tanggal 24, dia belum pulang. Padahal dia udah dari tanggal 7 di situ. Ya, saudara, nggak susah kok menghadapinya. Amin. Nah, di situ saya tinggal membenamkan diri saja di dalam Tuhan. Saya sudah senang di sini. Tinggal saya tanam hidup saya mau tahu rencana Tuhan. Ternyata ketika saya mati-matian menolak supaya saya negatif, Tuhan tidak kabulkan. Ketika Yesus sampai di Taman Getsemani dan sekelompok tentara menangkap dia, di situ doa Yesus sudah dijawab. Padahal Yesus sudah 3 kali, kalau boleh cawan ini jangan kuminum, tetapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu lah yang jadi. Yesus tahu cawan itu harus dia minum. Amin. Ada waktunya pencobaan itu harus kita minum. Jangan takut. Amin. Ketika kita meminumnya, kita lihat apa yang terjadi setelah itu. Kemana Tuhan membawa kita? Kalau Yesus tidak minum cawan, kita tidak akan selamat. Gara-gara Yesus mau meminum cawan itu dan dia mau menerima salib itu, terjadi keselamatan. Dan itu jauh lebih besar daripada hanya penderitaan sesaat. Amin. Karena pada daging kita ini takut menderita. Daging kita ini tidak mengerti rencana Tuhan. Dan ketika Yesus harus berperang dengan kedagingannya, makanya saudara jangan marah sama Tuhan kalau Tuhan tidak jawab doa kita. Amin. Mungkin ada teman kita yang berdoa, Tuhan aku negatif. Ya Tuhan kabulkan negatif. Tapi apakah selamanya dia negatif? Satu hari nanti, kayak saya dulu melayani, Tuhan saya dan lihat hujan, berhenti Tuhan hujan ini supaya saya bisa melayani. Berhenti. Untuk satu itu Tuhan jawab. Apakah hujan hanya sekali? Apakah saya melayani ke PT Johan hanya sekali? Bertahun-tahun. Tiba bulan depan hujan lagi datang, Tuhan aku mau melayani Tuhan hari hujan. Kemarin Tuhan hentikan, sekarang Tuhan hentikan juga. Dalam nama Yesus, amin. Hujan tidak berhenti. Kenapa kemarin berhenti, sekarang tidak berhenti? Apakah kalau dia tidak berhenti, saya tidak pergi melayani? Halo? Tuhan mendewasakan kita, mendidik kita. Pakai hikmat. Ada payungmu, ada mantelmu. Kalau tidak punya, bawa baju. Sehingga saya waktu itu bawa baju. Saya berangkat dengan celana pendek, sampai di sana baru saya ganti baju lagi. Tuhan merindukan orang yang lulus ujian. Amin. Bukan yang takut ujian, terus kecewa sama Tuhan. Kenapa soalnya susah? Ada banyak orang ketika ujian merasa ini soalnya susah, dan dia marah sama gurunya. Guru ini benci sama saya, dikasihnya saya soal yang susah. Ada yang pernah gitu sama gurunya? Saya pernah. Ini sentimen sama saya, dikasihnya nilai saya rendah. Banyak, jangankan sama guru, sama dosen, sama Tuhan pun orang bisa kecewa. Tapi mari kita dengan rendah hati dan penuh ketaatan ikut rencana Tuhan. Amin. Sekalipun Tuhan tidak melihat Yohanes ke penjara, jangan kecewa.
Yohanes tidak kecewa. Amin. Saudara, aduh aku sakit tidak ada yang perhatikan, aku sakit tidak ada yang kirim kabar, aku sakit tidak ada yang temani. Jangan kecewa. Halo? Nah, ketika aku patah hati dan susah hati, tak ada yang mau ngerti aku, jangan kecewa. Anak Tuhan tak boleh kecewa. Amin. Jangan cengeng. Tuhan beserta kita. Nanti saudara baca di Matius pasal 11, bagaimana Yohanes tidak kecewa walaupun Yesus, padahal Yohanes itu memberitakan kedatangan Yesus, merintis jalan bagi Yesus. Semenjak di Sungai Yordan mereka tidak pernah ketemu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, inilah cara Tuhan mendidik kita, mendewasakan kita. Nah, saya kasih contoh juga. Saudara buka di dalam Kisah Para Rasul, itu tentang Yesus. Ini tentang murid-murid Yesus. Kisah Para Rasul pasal 12. Nah, saudara lihat sini betapa hebatnya mujizat ketika Petrus ditangkap. Pasal 7 ya kalau saya tidak salah. Ya, Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 7. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Ini dalam penjara ya, nanti saudara boleh baca. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus yang sedang dibelenggu dalam penjara. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Malaikat datang ke penjara ketika Petrus dibelenggu di dalam penjara. Dan malaikat datang membebaskan dia. Rantai itu gugur dan malaikat membawa dia keluar, mujizat. Amin. Amin. Pada waktu itu terjadi. Nah, saya tanya, apakah Petrus selamanya bebas? Suatu hari dia juga ditangkap dengan kepala ke bawah, disalibkan dengan kepala ke bawah dan kaki ke atas. Apa kata Petrus? Apakah dia dulu Tuhan jawab, saya di penjara datang malaikat. Waktunya tiba, Petrus juga ditangkap dengan kepala di bawah, kaki di atas. Apa kata Petrus? Jangan salibkan aku seperti Tuhanku. Aku tidak layak disalibkan sama seperti dia. Bikinlah kepalaku ke bawah, kakiku ke atas. Karena dia pernah menyangkal Yesus. Nah, kita jangan cengeng. Nah, makanya kita jangan menghakimi, karena dia kurang berdoa, karena dia kurang iman. Nah, semua kita, Tuhan sudah punya cara menguji kita masing-masing. Amin. Amin. Ya. Beda cara Tuhan menguji saya dengan Pak Otang. Pak Otang negatif, saya positif. Mungkin satu hari nanti saya yang positif, saya yang negatif, dia yang positif. Entah dalam hal lain. Tapi Tuhan tahu cara membentuk kita. Amin. Terus jangan mentang-mentang kita negatif, ya kan dia kurang doa. Nah, dia kan, mari kita jangan menghakimi. Tuhan sudah punya cara untuk menguji kita. Apakah ketika kita diuji Tuhan, jangan kecewa sama Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, memurnikan kita sehingga hanya Tuhan. Saudara ingat apa perintah pertama dari 10 hukum? Ini ayat yang luar biasa. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Tidak boleh Allah. Ini bicara apa? Tuhan sedang bicara apa? Tuhan menguji kita supaya tidak ada Allah lain. Artinya apa? Murni. Saya kasih contoh saudara. Ya, apakah benar dalam hidup kita tidak ada Allah lain?
Benarkah kita sudah murni hanya Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain? Mungkin di kulitnya saja. Saya punya mangga, ya, dikupas kulitnya. Kemudian kalau kita mau mangga yang murni, kupas kulitnya, potong-potong dagingnya. Jangan di blender campur air, peras dagingnya itu, peras. Mangga yang segini kira-kira kalau diperas jadi air seberapa banyak? Sampai nggak setengah gelas? Tidak. Tetapi itulah yang murni, amin. Tapi kita manusia, benar sudah murni? Oke, karena kulitnya tak berguna, kita kupas kulitnya. Kalau dijadikan murni, hanya 1/4 gelas. Aduh, eman-eman sayang. Makanya saudara, kita kupas kulitnya, kita potong-potong, kita makan juga apanya? Dagingnya. Kan masih perlu dagingnya. Sayang dibuang. Masih enak. Nah, kebanyakan dalam kita masih ada hal lain. Sayang. Nah, masih belum. Nah, ini saya kasih lagi contoh. Bagaimana orang memurnikan emas. Pendeta teman saya yang sering saya dengar khotbahnya, Krisman Usama dan Pak Arifin, pernah ke Freeport. Mereka berkunjung ke Freeport. Kemudian bagaimana proses memurnikan emas sehingga emas itu mahal. Ya, ini bukan emas Jawa ya, Mas Parno, Mas Lamen. Ya, saudara, ada 3 ketel, 3 rebusan, 3 ketel lah, 3. Nah, kata si insinyur ini, ketel pertama terjadi pembakaran. Itu logam yang mengulit-kulit itu dibuang, kayak mangga kulitnya dibuang di situ. Ya, batu, pasir, apa. Nah, masuk ketel yang kedua, lebih panas lagi. Disitulah logam-logam yang menempel pada emas atau yang masih menyatu dengan emas dipisahkan seperti timah, boksit, tembaga. Nah, sudah? Apakah emasnya sudah murni? Belum. Masuk ketel yang ketiga dengan panas 1100 derajat Celcius. Panas kan? Itu petugas tidak boleh meninggalkan kerjaannya. Saudara, 1100 derajat Celcius. Dulu pernah orang kena angin awan panas di Merapi atau di Gunung Sinabung, kena awan panas itu hangatnya itu masih 700 sampai 800 derajat Celcius. Begitu kena orang meleleh kayak ini. Apalagi 1100. Nah, saudara tahu logam apa yang paling terakhir dikeluarkan dari emas yang murni? Apa? Perak. Bagi emas, perak itu kotoran. Tapi bagi kita, eman-eman. Masih ada harganya perak? Masih. Tapi kalau mau murni, perak harus berangkat. Nggak boleh ada yang lain. Aduh sayang, perak kan masih punya nilai, masih bisa dijadikan uang. Kenapa bagi emas itu kotoran yang harus dibuang? Dan membuangnya pun dengan panas yang 1100 derajat Celcius. Kalau tidak sepanas itu nggak pergi ya. Itu makanya emas itu mahal. Amin. Nah, sekarang ada nggak Allah lain yang saudara anggap masih berharga? Tidak, saudara buang. Sudahkah Kristen yang murni? Tidak ada Allah lain, betul? Saya mau kasih contoh. Jangan-jangan dalam hidup kita masih ada yang kita hargai. Sayang, masih dipakai. Kita kan sudah gitu, masih berharga. Contoh misalnya, dulu seorang pendeta teman saya hobi pelihara burung. Dosa gak? Oh, gak dosa.
Saudara, satu hari dia pergi ke Jawa, dia pulang dari Jawa, burungnya mati satu. Dia marah karena dia pecinta burung. Dia marah sama istrinya, dia marah sama anak-anaknya. Karena saking sayangnya sama burung itu, dia marah. Gara-gara marah dia berdosa. Anak-anaknya terluka, istrinya terluka. Kalau kita hanya bilang, saya pelihara burung dosa. Tapi ketika burungmu itu mati, kau marah-marah. Dia bentak istrinya, dia marahin anaknya, kenapa burung itu? Ada gak Allah lain? Halo? Nah, sudahkah kita betul-betul menjadikan Tuhan itu sehingga yang lain tak berharga? Apa kata Rasul Paulus? Kuanggap sampah. Nah, di dalam ujianlah itu tahu semuanya. Saudara lihat, mancing dosa gak? Oh enggak Pak Pendeta, saya paling hobi mancing. Saya bisa mancing berhari-hari. Saya bisa mancing pulang pagi. Enggak dosa. Saudara, istrinya pulang, bilang, Pak, jangan mancing dulu. Kenapa, Mak? Aku mau melahirkan. Nantinya itu kau melahirkan, bukan sekarang. Ya, nanti kalau mancing aku kabari kau dah. Saudara, istri mau melahirkan, dia tetap pergi mancing. Begitu dia pergi, dia telepon istrinya gak dapat sinyal. Istrinya melahirkan sendiri. Begitu suaminya besok pulang, dia dapat kado yang terindah. Dibikinnya pula di Facebook itu. Kado yang terindah, gak tahu diri dia. Pergi mancing, istri melahirkan sendiri. Dosa gak itu? Ada gak Allah lain dalam hidup kita? Halo? 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 Saudara? Nah, benarkah Tuhan sudah murni? Tidak ada yang lain sehingga tidak ada yang berharga selain Tuhan? Banyak orang memberhalakan uangnya sebagai Tuhan. Itu contohnya orang kaya dan Lazarus yang begitu kaya orang kaya ini. Lazarus yang miskin pun tidak pernah dikasihnya sepotong roti. Karena dia menuhankan hartanya. Apa kata Yesus? Jual hartamu, kasih orang miskin, dan ikut aku. Dia tidak mau. Benarkah perintah yang pertama itu luar biasa? Jangan ada padamu Allah lain. Apakah anak bisa jadi Tuhan? Saudara, bisa. Makanya ketika Abraham punya satu-satunya anak, Tuhan uji apakah dia sayang anaknya atau sayang sama Tuhan. Abraham, ya Tuhan, anakmu yang tunggal itu korbankan samaku, menjadi korban sembelihan di atas gunung Moria. Baik Tuhan, saya laksanakan. Dibawanya Isa, diikatnya Isa, mau disembelihnya. Tuhan bilang, Abraham jangan. Hari ini aku tahu bahwa engkau takut akan Tuhan. Disitulah Tuhan tahu di hati Abraham tidak ada Allah lain. Sekalipun dia punya anak satu-satunya yang ditunggunya selama 100 tahun. Dan itu tidak pernah menggantikan kedudukan Tuhan di dalam hatinya. Amin. Saudara, kita diuji Tuhan untuk memurnikan kita. Tidak ada Allah yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Jangan sayang sama perak. Memang perak ada harganya. Jadilah emas. Jangan ada tembaga yang lain di hati kita. Hanya ada satu Tuhan. Dan jangan pernah kecewa sama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita tundukkan kepala. Dan saya undang pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Kita berdoa saudara. Di hadapan kita sudah tersedia roti dan anggur. Dan Yesus berkata, tubuhku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Inilah Yesus menyerahkan hidupnya
Masih tegakah kita menjadikan harta sebagai Allah, hobi, kesenangan yang lain? Mari kita semakin murni di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terimalah Yesus menjadi Tuhan satu-satunya. Lebih dari harta, lebih dari orang yang kita kasihi, lebih dari hobi, lebih dari segala kebiasaan. Emas harus menjadi emas tanpa ada perak. Jangan sayang membuang perak kalau engkau ingin emas yang murni. Tuhan, dalam nama Yesus, hari ini kami berserah kepada Tuhan dan memberi hidup kami kepada Allah, supaya kami layak menerima Yesus sebagai Tuhan dan sebagai Juru Selamat. Banyak kesalahan, kekeliruan dan dosa kami yang kami perlu minta ampun, supaya kami selalu didewasakan semakin bijaksana, supaya kami tetap bertumbuh dalam kebenaran, dalam pengertian yang benar kepada Tuhan, supaya kami beroleh harta di surga, beroleh hidup yang kekal, yang jauh lebih kekal dari dunia yang sementara. Buka hati kami dan berikan kami roh pengertian bahwa Tuhan yang baik, Tuhan yang merancang hidup kami. Dalam nama Yesus, kuduskan kami untuk menerima tubuh-Mu. Ampuni dosa kami untuk menerima anggur, supaya Tuhan tetap menjadi satu-satunya Tuhan. Tidak ada yang lain. Amin. Menyanyikan pujian, hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Darah-Mu menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan. Di hosti tertulis ayat firman Tuhan. Saudara boleh baca dan renungkan. Hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kasih-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Salib-Mu ku hidup.
mujizatmu di hidup. Saudara, dengan hati yang tenang, dengan jiwa yang tenang, di dalam nama Yesus, Kau sucikan, Engkau basuh, Engkau kuduskan kami. Menerima Yesus, menerima anak domba sebagai Tuhan yang hidup. Haleluya. Sucikan kami dalam nama Yesus. Saudara, angkat roti di tangan kami. Haleluya. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demi nama Tuhan Yesus, terimalah roti ini menjadi tubuh Yesus. Amin. Angkatlah cawan di tangan kanan saudara, dengan segenap hati. Terimalah ini. Demikian juga Tuhan mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Demi nama Tuhan Yesus, terimalah anggur ini menjadi darah penebusan, darah perjanjian Tuhan. Haleluya. Amin. Bersyukur kepada Tuhan. Terimalah Yesus dalam hidup saudara. Jadikan Dia Tuhan, dan tidak ada Allah yang lain. Pekerjaan tidak menjadi Tuhan, hobi tidak menjadi Tuhan. Biarlah Tuhan murnikan kita untuk semakin menjadikan Allah sebagai Tuhan. Jangan kecewa. Baiklah Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk persembahan. Silakan WL aja langsung doa persembahan. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita. Namun sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Kami merasakan sungguh luar biasa jamahan berkat mujizat-Mu kepada kami Bapa. Kami boleh berada di tempat ini kepada hari ini. Kami sudah menerima berkat-Mu Tuhan pada hari ini melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba. Kami juga sudah menerima perjamuan kudus Tuhan untuk memperingati bahwa Tuhan Yesus menyatakan, makanlah dagingku dan minumlah darahku sebagai sumber kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa Surga. Sebentar kami akan mengantarkan persembahan kami Tuhan. Tuhan, lihatlah hati kami yang kami ingin mempersembahkan yang tidak seberapa Bapa.
Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kiranya kami dapat memberikan persembahan yang terbaik. Terimalah persembahan kami, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Ibu Bapak sekalian, mari kita mengantarkan persembahan kita angkat pujian kita, Anak Allah.